Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana salah satu kuasa hukum dari Tifa saat melakukan konferensi pers pasca sidang tadi menyebutkan nama Roy Suryo berkali-kali. Kira-kira ada apa ya? Apakah kedua terdakwa ini mulai pecah kongsi? Atau kedua terdakwa ini mulai saling menumbalkan? Nanti kita simak videonya. Karena selain itu, saya juga punya tayangan di mana salah satu pengamat politik Indonesia mengungkapkan sebuah analisis yang tajam mengenai hubungan antara Presiden Prabowo dan juga Pak Jokowi, serta bagaimana Pak Prabowo terus melekatkan diri kepada Pak Jokowi dan perlahan-lahan harus meninggalkan Megawati. Waduh, kira-kira ada apa ini? Nah, terakhir ada informasi yang sangat menggemparkan tanah air mengenai penggeledahan di salah satu kafe mewah yang diduga milik salah satu jaksa. Wah, ini menarik nih. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Dalam uraiannya, dalam uraian di dalam surat dakwaan itu adalah pertama mengatakan tindak kejahatan atau tindak pidana dilakukan di wilayah Jakarta Selatan. Kemudian mengatakan di wilayah Jakarta Pusat. Seharusnya kan yurisdiksinya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun mengapa diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Timur? Itu menggunakan surat keputusan Mahkamah Agung nomor 114 tahun 2026 yang mengatakan bahwa persidangan dilakukan untuk Roy Suryo dan kawan-kawan dilakukan di sini menggunakan surat keputusan untuk Roy Suryo di pengadilan ini adalah bukan wewenangnya pengadilan ini karena tidak ada spesifik mengatakan untuk Dr. Tifa ya. Jadi itu adalah sedangkan perkaranya Roy Suryo sendiri sedang melakukan pra peradilan yang itu yang terakhir kita ketahui telah dimenangkan sehingga kita juga nggak tahu apakah akan ada pengadilan untuk Roy Suryo karena mereka sampai hari ini pun masih dalam proses. Jadi Wow, apakah ini yang dimaksud Roy Suryo menumbalkan Tifa? Apakah ini yang dimaksud Roy Suryo menjadikan Tifa sebagai umpan ataupun kambing hitam? Wah, ini sepertinya ada bau-bau perpecahan ke depannya nih. Sepertinya akan ada pertempuran dingin nih ke depannya nih. Karena kuasa hukum Tifa ini sepertinya agak protes gitu. Harusnya kapan gitu Roy Suryo yang diadili. Wow, Roy ketawa-ketawa doang dia di belakang ya kan? Wah, ngeri sekali Roy Suryo nih. Tentu akan diadili di pengadilan ini juga. Menambah baik begitu, itu dikabulkan, ada yang dikabulkan sebagian, ada yang tidak dikabulkan juga sebagian. Kemudian Mas Roy Suryo akan mengajukan kembali pada hari Jumat besok pra peradilan kedua, yaitu mengenai pokok perkaranya, kalau nggak salah pasal 32 tadi. Nah, apakah cara ini tampaknya merupakan cara yang efektif untuk kasus hukum yang tengah melilit Mas Roy Suryo? Oke, harus bisa dibedakan begini. Yang menjadi kewenangan pra peradilan itu adalah prosesual gitu loh. Prosesnya yang menjadi kewenangan pra peradilan itu. Tetapi ketika dia menyebut saya nggak mau dituduh disangka dengan pasal itu sudah masuk pokok perkara. Itu sudah masuk materi perkara. Jadi itu bukan tidak bisa menjadi alasan pra peradilan gitu. Tetapi penetapan dia sebagai tersangka dengan pasal itu bisa itu diperadilankan. Tetapi kenapa saya diperadilankan dengan pasal ini? Itu nggak bisa. Hakim tidak punya kewenangan. Hakim pra-peradilan tidak punya kewenangan masuk ke sana gitu. Karena itu adalah kewenangan penegak hukum. Dalam hal ini penyidik atau penuntut umum. Begitu, Mbak. Tapi begini Pak, kita ingin konfirmasi sekali lagi. Kuasa hukum dari Mas Roy Suryo ini berkatakan ingin menguji pasal 32. Apa pasal 32 ini betul-betul mempunyai bukti yang kuat atau enggak? Karena kan mereka melakukan perusakan dokumen elektronik sehingga perlu diancam dengan pasal pidana yang terberat. Nah, apakah poin ini bisa diajukan menjadi prapet yang kuat nantinya pada hari Jumat nanti? Enggak bisa. Yang bisa itu begini. Apakah ketika Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka pasal 32 ini sudah ada dua alat bukti atau belum minimal? Itu yang dinilai. Bukan penerapan pasal 32-nya. Nggak bisa itu masuk ke sana hakim pra peradilan. Jadi pengujian pasal 32 nggak bisa ya Pak ya? Untuk prapet? Nggak bisa. Selesai kok Roy. Menggugat
kedudukan dia sebagai tersangka yang disangka pasal 322 itu. Jadi bukan pasal 322-nya, bukan, tapi kedudukan dia sebagai tersangka apa sudah cukup alat bukti menetapkan Roy sebagai tersangka dengan pasal 322 ini. Panik, nah, itu yang boleh gitu. Ya, itu yang menjadi kewenangan pra peradilan itu. Tetapi kenapa saya disangka 322? Itu yang nggak bisa gitu ya. Sepertinya gitu ya, Pak Prabowo juga mulai menyadari bahwa dia butuh dukungan dari Pak Jokowi, ya kan, untuk menghadapi situasi belakangan secara ekonomi maupun secara politik. Suka tidak suka, Pak Jokowi punya pengalaman sukses mengantarkan Indonesia dari masa-masa kelam COVID. Iya. Dan apa yang terjadi sekarang kan nggak ada apa-apanya ya dibanding COVID. Nah, Tapi pemerintahan ini wajahnya nggak rileks loh. Saya harus kritik itu loh, bro. makanya yang tadi saya Itu bilang. bikin orang kita nggak rileks semua loh. Itu yang tadi saya bilang. Sebaiknya pemerintah itu perlu lebih banyak mencari orang yang bisa Membuat rileks. relax. Kekuasaan atau wajah pemerintahan Pak Prabowo hari ini itu kan keras ya. Dan yang Apa kedua komunikasi buruk, kaku sekali dan membuat orang semuanya tegang. tegang. Dan apa ya, kalau zaman Pak Jokowi dulu tuh kan misalnya lucu-lucunya banyak lah, tiba-tiba Relax. tiba-tiba ada karnaval atau fashion show di istana kan. Ya, misalnya kan itu mungkin Tiba-tiba Pak Jokowi naik chopper gitu Iya, misalnya. Terus terang terlihat juga dari jajaran kabinetnya yang terlihat tegang. Kaku, betul. Saya merasa ada beberapa bulan sebelum pertemuan Pak Jokowi dengan Mas Didit, itu ada kesan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Termasuk juga kalau kita lihat dari Mas Wapres. Mas Wapres ini kan sepertinya panggungnya kurang sekali. Tapi tiba-tiba Mas Wapres menerima delegasi dari mahasiswa, mengajak beberapa pimpinan mahasiswa untuk kunker. naik konten. Terus kemudian saat yang bersama Pak Jokowi menerima orang-orang dekat Pak Prabowo, bahkan anaknya sendiri. Sepertinya, gitu ya, Pak Prabowo juga mulai menyadari bahwa dia butuh dukungan dari Pak Jokowi, ya kan, untuk menghadapi situasi belakangan secara ekonomi maupun secara politik. Jadi Pak Prabowo udah kembali dari hidup sehat ke hidup Jokowi lagi. Cuma ini pandangan saya sebagai orang luar ya. Kalau misalnya apa yang disebut sebagai klaim simbolik merekatnya hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hanya sekedar simbolik saja, tetapi akar masalah teknokratiknya tidak dibereskan, apa poinnya buat publik? Ataukah ada nggak perubahan setelah Pak Jokowi dengan Pak Prabowo makin mesra lagi? Ya. Perubahannya misalnya, apakah Pak Prabowo bersedia atau tidak menerima saran-saran Pak Jokowi berkaitan dengan arah kebijakan, terutama yang berhubungan dengan masalah ekonomi. Suka tidak suka, Pak Jokowi punya pengalaman sukses mengantarkan Indonesia dari masa-masa kelam COVID. Dan apa yang terjadi sekarang kan nggak ada apa-apanya ya dibanding COVID. Dan untuk itu, menurut saya Pak Prabowo perlu lebih memperbanyak orang di sekitar beliau yang lebih banyak menjalin kolaborasi dengan para mantan presiden. Pak SBY, Pak Jokowi, dan jangan terlalu Mantan presiden, kan, bukan Pak, calon presiden. mantan presiden. Kalau Pak SBY dan Pak Jokowi. Iya. Tapi pemerintahan ini wajahnya nggak rileks loh. Saya harus kritik itu loh, bro. Makanya yang tadi saya Itu bilang. bikin orang kita nggak rileks semua loh. Itu yang tadi saya bilang. Sebaiknya pemerintah itu perlu lebih banyak mencari orang yang bisa Membuat rileks. termasuk jangan melihat mantan-mantan presiden sebagai ancaman. Butuh jembatan dan wajah kekuasaan atau wajah pemerintahan Pak Prabowo hari ini itu kan keras ya. Dan yang kedua komunikasi buruk, Kaku sekali dan membuat orang semuanya tegang. Dan apa ya, kalau zaman Pak Jokowi dulu tuh kan misalnya lucu-lucunya banyak lah, tiba-tiba ada karnaval atau fashion show di istana kan. Ya, misalnya kan itu mungkin tiba-tiba Pak Jokowi naik chopper gitu misalnya kan. mungkin dampaknya nggak ada, tapi soft wajah istana
dibuat lebih rileks, lebih calm, lebih tenang gitu. Ini lagi-lagi nih kritik Konstruktif lah. ya. Dan itu terus terang terlihat juga dari jajaran kabinetnya yang terlihat tegang. Karena dan ya karena mungkin mereka merasa kurang bebas untuk berekspresi, untuk implementasi kebijakan, dan akibatnya kemudian ketika ada masalah kebijakan dipersepsi oleh publik, mereka banyak yang lari, ngumpet. Nah, betul nggak? Ini Semua lari ke presiden. semua lari ke presiden. Prof, Jadi iya. banyak yang tidak berani untuk pasang badan. di sini kita sangat menyadari bahwa pemerintahan dan kekuasaan ini sangat tegang. Kita nggak tahu sebabnya apa, karena mungkin dari Pak Prabowo-nya sendiri, kalau ini kritik konstruktif buat Pak Prabowo ya, Pak Prabowo-nya sendiri yang menurut saya membuat situasi menjadi tegang. Di panggung politik semua bisa terjadi. Video Pak, video. Tidak saja, kalau mereka sudah tidak nyaman di rumah yang lama, bisa aja pindah cari rumah yang baru, gitu. Itu aja. Berarti menerima ya Pak ya, kalau misalnya Pak Edi mau pindah menerima juga ya Pak. Namanya partai itu kan terbuka, siapapun yang menerima tuh. Mau bekas dari partai lain, mau anggota baru. Tapi intinya kita tuh partai jelas ingin besar kan. Kalau ingin besar ya siapapun juga boleh. Kalau bosok nggak terima sih, kapan partai ini menjadi besar gitu. Tapi desas-desus atau infonya itu sudah kecium PSI atau gimana sih Pak, secara resmi mungkin Pak PSI Jateng Pak? Kalau sampai hari ini kan belum ada statement yang saya mendengar statement resmi. Gitu. Tapi yang jelas sekali lagi di politik itu hal yang lumrah. Ya, hal yang lumrah. Kalau melihat sosoknya Pak Duli ini gimana Pak? Loh, wali kota 2 kali yuk. Kan luar biasa. Dan bekas ketua partai di tingkat kota loh. Jangan main-main, apalagi calon wakil gubernur. Ini kan bisa momentum mendorong PSI di Jawa Tengah. Kita menyambut baik. Sejumlah barang bukti hasil penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya tiba di Polda Metro Jaya pada Kamis pagi. Barang bukti ini berupa batangan emas dan uang bernilai miliaran rupiah. Inilah sejumlah barang bukti yang berhasil disita penyidik dari penggeledahan yang dilakukan sejak Rabu malam yang tiba di halaman depan Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada Kamis pagi. Belum ada penjelasan resmi dari Mabes Polri terkait apa saja hasil penggeledahan yang telah dilakukan dan terjadi di beberapa lokasi sejak Rabu malam. Salah satu lokasi penggeledahan adalah sebuah rumah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Penggeledahan berlangsung hampir 8 jam sejak Rabu malam dan baru berakhir pada Kamis dini hari. Dari lokasi penggeledahan di Sentul, penyidik menyita barang bukti bernilai fantastis berupa emas batangan seberat 74 kg, uang tunai dalam bentuk sejumlah mata uang asing bernilai miliaran rupiah. Jelajah. Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD. Kemudian uang tunai rupiah 259.159.000. Kemudian kita konversi dalam bentuk rupiah kira-kira hampir 60 miliar rupiah. Ini di lokasi Deplan. Kemudian di money changer ada 71 item barang bukti. Kemudian ada 16 uang asing, total sekitar 7,2 miliar rupiah. Sementara barang bukti sudah kita sita, saat ini dibawa ke Polda Metro dengan tim gabungan. Ada saksi nggak Pak tadi Pak? Saksi tadi Pak. Saksi tadi yang bawa diamankan saksi. Saksi ada 3 yang dilarang bawa. Siapa aja Pak? Pegawai atau apa Pak? Pegawai atau? Pegawai aja.
pegawai di KP KP yang ada di lokasi. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian? Gimana menurut kalian tentang omongan ataupun ucapan dari kuasa hukum Tifa tadi, yang ya sedikit menyebut nama Roy Suryo, mempertanyakan kapan Roy Suryo diadili, Roy Suryo terus melakukan pra-peradilan dan lain sebagainya. Bahkan tadi pakar hukum itu sudah menjelaskan bahwa pra-peradilan Roy Suryo yang diajukan yang kedua ini sebenarnya salah alamat. Waduh, itu sangat membuat Roy Suryo terganggu dan tidak sesuai harapan dia. Jadi ya sudahlah, bisa kita simpulkan, bisa kita tarik garis benang merahnya bahwa pra-peradilan kedua Roy Suryo ini akan ditolak oleh hakim. Yang pertama, Roy Suryo kan ingin menguji penetapan tersangkanya. Itu sudah dijawab ketika pra-peradilan yang kemarin. Yang pertama yang katanya dia menang besar dan lain sebagainya. Kemudian ingin menguji pasal 32, 33 apa berapa gitu, saya lupa. Kata pakar hukum tadi itu bukan ranahnya pra-peradilan, ranahnya ada di pengadilan, di situ semuanya diuji. Aduh, Roy Suryo, udahlah, kau masuknya pengadilan, nggak usah kau tumbalkan Tifa, kasihan si Tifa itu, udah kehabisan duit, kau tumbalkan pula ya kan. Dan tadi, wah ini pengamat politik ini luar biasa ya. Kira-kira menurut kalian teman-teman, Pak Jokowi ataupun Pak Prabowo nih ya, baiknya Pak Prabowo ini deket sama Pak Jokowi atau deket sama Bu Mega? Kira-kira yang menguntungkan yang mana? Karena kalau kita lihat, Pak Prabowo ini dekat sama Bu Mega tidak ada artinya sama sekali. Pak Prabowo masih dihajar habis-habisan oleh kader-kader banteng, utamanya jubir-jubirnya yang bernama, ya siapa namanya coba? Siapa coba namanya? Ya. Pokoknya jubir yang suka nyinyirin Prabowo dan juga suka nyinyirin Jokowi. Nah itulah orangnya teman-teman. Inilah orang yang selalu menjadi benalu. Dan lagi beberapa kader-kader banteng, anggota-anggota DPR banteng selalu menghajar habis-habisan pemerintah dan lain sebagainya. Cuman ya memang kita harus melihat juga ya, kalau kata pengamat tadi, kabinet-kabinet Pak Prabowo ini sangat tegang, tidak rileks. Tidak seperti zaman Pak Jokowi dulu, banyak intermezzonya. Tiba-tiba Pak Bas main drum lah, tiba-tiba Pak Bas main band lah, tiba-tiba kabinet yang lain main apalah. Jadi banyak hiburannya gitu, tidak tegang-tegang amat. Jadi kerjanya tuh rileks, tidak tertekan. Ya, tapi ini kembali lagi kepada penilaian kalian. Apakah kabinet-kabinet dari Pak Prabowo ini memang tegang? Ya kalau saya sih melihatnya biasa aja gitu ya kan. Tidak ada tegang-tegangnya sama sekali. Mungkin mereka mengikuti Presiden Prabowo yang berwibawa, yang tegas, yang tegap ya kan. Jarang bercanda di luar, jarang. Ya pokoknya mereka mungkin mengikuti aura dari presidennya. Kalau Pak Jokowi dulu kan ya memang Pak Jokowi suka bercanda dengan wartawan, suka inilah tiba-tiba ada surprise dari Pak Jokowi. Ya itulah mungkin teman-teman ya, gaya kepemimpinan setiap orang itu berbeda-beda. Nah, dan ini yang penting, ada perseteruan sepertinya di antara plat merah penegakan hukum di Indonesia, antara kejaksaan versus kepolisian. Karena penggeledahan kemarin yang dilakukan oleh polisi di salah satu kafe mewah ini menimbulkan banyak pertanyaan, karena ada salah satu video dari pengunjung kafe itu mengungkapkan bahwa entah pengunjung atau apa gitu ya kan, entah pengurus kafe, katanya memang Febri ini Jampitsus itu sering ke kafe itu. Bukan sering sih, kalau sering kan berarti hampir setiap hari, ini enggak. Tapi dia kadang ke kafe itu hanya sehari 2 hari dalam sebulan, dan itu dia langsung naik ke lantai 2, tempat di mana emas dan temuan-temuan itu ditemukan, berangkas-berangkas itu dibongkar, dan kadang dia bersama rekan-rekannya. Dan ketika penggeledahan di kafe itu, rumah Febri ini tiba-tiba langsung dijaga oleh tentara. Kira-kira ada apa ini? Kenapa rumah Febri dijaga ketat oleh tentara? Dan semalam tentara bersenjata lengkap juga datang ke Polda Metro Jaya. Apakah ada bukan KPK lagi, Kejaksaan versus polisi? Waduh, ini menarik nih teman-teman. Apakah ada Komodo versus buaya? Ini apa ya? Kita simak aja lah nanti seperti apa perkembangan kasusnya, karena ini sepertinya kasus besar, karena TPPU ada berapa kilo, 70 kilo emas, 70 kilo atau 70 gram gitu emas yang ditemukan, serta uang pecahan $100 ya kan, dolar Amerika dan dolar Singapura. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.